Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Sunnah berikutnya yaitu al-iltifat yaminan summa shimalan bitaslimatain. Sunnah hukumnya ketika mengucapkan salam menoleh atau memalingkan wajah ke kanan sekali, ke kiri sekali. Ini hukumnya sunnah. Jadi yang rukun itu yang mana? Rukun itu ya membaca salamnya, itu rukun. Sedangkan menoleh ke kanan ke kiri itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i pun di antara rukun salat dalam salam itu hanya salam pertama. Salam kedua bukan rukun lagi. Hanya salam pertama. Jadi orang masbuh ketika sudah selesai salam pertama, imam selesai salam pertama, itu boleh langsung bangkit, tidak perlu menunggu salam imam yang kedua, karena itu bukan lagi salam rukun. Nah, jadi di sini yang dibicarakan adalah menoleh ke kanan ke kiri dalam salam, itu hukumnya sunnah. Bisa diambil kesimpulan awal, berarti kalau enggak menoleh tidak mengapa, sah salatnya. Misal ada orang assalamualaikum, tidak menoleh pun ke kanan ke kiri, sah. Namun orang Syiah mereka memang tidak menoleh bukan karena tahu sunnahnya, tapi karena mereka mengingkari menoleh itu. Jadi kalau orang Syiah salat waktu salam, mereka tidak menoleh ke kanan ke kiri, tapi mereka menepuk paha. Jadi begitu salam mereka tepuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi bukan karena mengetahui itu sunnah, tapi menurut prinsip mereka tidak ada menoleh ke kanan ke kiri, karena di masa Nabi Abu Bakar di kanan, Umar di kiri. Dan kemudian Nabi dikhianati oleh Abu Bakar dan Umar. Maka tidak boleh lagi menoleh kanan kiri, menoleh kepada pengkhianat menurut keyakinan mereka. Mereka benci sekali kepada Abu Bakar dan Umar, dijuluki dengan al-jibti wa taghut. Itu sebabnya mereka tidak menoleh. Kalau kita hari ini boleh tidak menoleh ketika salam, bukan karena prinsip itu, tapi karena memang hukumnya sunnah. Namun pilihan yang lebih baik adalah menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, bagaimana cara menolehnya? Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika menoleh, yang lebih utama adalah sampai nampak pipi kanan atau pipi kiri ke belakang. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas qala, kuntu aran Nabi SAW yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayad khaddih. Kata Sa'ad, aku melihat Rasulullah SAW ketika salat, dan waktu salam beliau menoleh ke kanan dan ke kiri sampai nampak pipi putihnya. Jadi sampai terlihat dari belakang pipinya yang putih. Jadi yang betul menoleh itu harus habis sampai pipi ini nampak sama orang belakang. Jadi Assalamualaikum, ini begini Pak, habisnya begini. Tak usah ditanya ke orang belakang, nada cakap ni, nada, tak usah tanya begitu. Sekira-kira ini nampak. Jadi tidak sempurna menoleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sempurna begitu. Dia yang sempurnanya
pipi kita sudah nampak ke belakang. Itu ukuran menoleh yang benar. Dan itu sempurnanya salat. Juga ini disebutkan dalam riwayat Daruqutni tentang cara Nabi menoleh ketika salam. Baik. Lalu kalimat apa yang diucapkan ketika menoleh itu? Tentu rukunnya mengucapkan salam. Salam yang diucapkan menurut jumhur ulama itu cukup pada kalimah wa rahmatullah, selain daripada Imam Malik. Jadi seluruh mazhab mengatakan berdasarkan beberapa hadis Nabi, Nabi kalau menoleh waktu salam itu bacaannya Assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah. Nah, hanya Imam Malik yang kemudian menganjurkan membaca sampai wabarakatuh berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud dan Wa'il bin Hujur. Namun selain Imam Malik tidak perlu menambahkan sampai wabarakatuh. Cukup sampai warahmatullah. Oh, ada yang bilang kalau wabarakatuh kan lebih good, lebih panjang kan lebih bagus. Tidak begitu dalam beragama. Yang paling bagus standarnya bukan panjang pendek, tetapi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu standar beragama, Pak. Karena ketika Rasulullah mengajarkan sesuatu, itulah kesempurnaan dalam syariat. Oh, kita suka yang lebih panjang, tapi tidak sesuai dengan Nabi, maka yang kita buat itu tidak sempurna dan tidak baik pun. Jadi kalau begitu, cukup warahmatullah dalam pandangan jumhur berdasarkan banyak hadis. Jadi banyak hadis. Tapi Imam Malik mengambil dua hadis, yaitu dari Ibnu Mas'ud dan Wa'il bin Hujur, yang mengatakan adanya pernah melihat Rasulullah menambahi kalimat wa barakatuh. Baik. Kemudian, apa tujuan salam itu? Annahu yanwi as-salam min an yaminihi wa yasarihi min malaikatin wa insin wa jinnin. Jadi ketika seseorang memberi salam, itu sebenarnya salam itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berada di samping kanannya, sekaligus untuk para malaikat, sekaligus untuk bangsa jin yang ikut salat bersama kita. Bapak, jin itu ada golongan jin muslim, disebutkan dalam surat Al-Jin. Dulu ada jin yang bersyahadat ketika mendengar Nabi baca Quran. Mereka sembunyi-sembunyi mencuri-curi dengar dari Nabi, dan mereka membenarkan bacaan itu. Nah, kelompok ini kemudian masuk Islam. Dari sinilah keturunan jin muslim. Dan mereka dalam beberapa riwayat sahabat, saya pernah baca beberapa hadis, mereka kadang-kala ikut solat bersama kita. Bahkan ada sahabat ketika solat malam, beliau takbir, di belakangnya terdengar suara sambutan takbir. Jadi ketika beliau Allahu Akbar, di belakang terdengar Allahu Akbar. Rakaat pertama beliau tidak peduli, rakaat kedua ibu dah boleh. Walaupun jin muslim, Pak, kalau terdengar suaranya aja, enggak ada makhluknya, kan berdiri juga bulu kuduk ni. Akhirnya sahabat itu bergetar. Salat berikutnya dia percepat salat, dia lapor ke Nabi. Kata Rasulullah, yang mengikutimu adalah jin yang muslim, dan dia tidak menyakitimu. Tapi walaupun tidak menyakiti, kalau kita cuma dengar suara, kan tersakiti juga. Nah, ini terjadi, Bapak, terjadi. Dan itu kadang-kadang kita tidak bisa menahan diri karena memang jarang melihat kejadian seperti itu. Di salah satu menasah di area Al-Usmawi, saya tidak sebutkan menasah mana, karena Bapak tahu menasah itu. Tengku Imumnya, jadi muazzinnya yang cerita ke saya. Tengku Imum salah datang waktu salat subuh, terlalu cepat. Salat subuh jam 5, beliau datang jam 3. Salah lihat jam. Jadi beliau sudah dimenasah sendiri dari jam 3, Pak.
Begitu sudah kasih hidup lampu, beliau lihat jam, rupanya baru jam 3 lewat. Akhirnya beliau pikir, alah enggak usah pulang lagi. Salatlah beliau di Ibn Sah itu, salat tahajud. Nah, ketika beliau salat, ada suara-suara di belakang. Beliau balikkan badan, dan ternyata yang beliau lihat betul-betul ada jin yang terus membesar. Dalam bahasa katanya gentegan. Dan itu diceritakan oleh muazzinnya yang insya-Allah terpercaya. Begitu terjadi. Terjadi yang begitu. Bisa jadi si gentut itu ikut solat. Jadi ini salam ini disebutkan itu untuk orang-orang yang sebelah kanan, bangsa malaikat dan semua yang salat dari bangsa jin. Begitu juga ketika salam ke kiri, juga sebenarnya salam itu diperuntukkan. Jadi kita ini saling menjawab salam. Sedangkan imam, wa yanwil imam assalam alal muqtadin. Imam itu ketika salam, dia salamnya untuk para makmum. Tetapi itu terjadi secara otomatis. Tidak boleh berkomunikasi. Ini hikmah, maksudnya kenapa ada salam. Dan makmum pun termasuk salah satu salamnya adalah menjawab daripada salam imam. Baik, kemudian dari mana kita mulai menjawab salam? Apakah dari tengah atau dari kanan? Karena ada orang begini, ini dia palingkan ke kanan dulu baru Assalamualaikum warahmatullah. Ada orang yang dari tengah sini Assalamualaikum warahmatullah. Kan begitu? Kita yang belum pernah kembali ke syarah kitab pasti mengira adalah kibar-kibar yang galak lah. Ternyata dibahas di dalam kitab disebutkan bahawa kalau menurut mazhab Hanafi dan mazhab Malik disunnahkan memalingkan dulu ke kanan baru salamnya di sana. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi begini dulu baru Assalamualaikum warahmatullah. Namun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali yabtadi'u assalam mustaqbilal qiblah. Salam itu dimulai ketika wajah menghadap ke kiblat. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, salam itu dari sini. Nah, dari sini salamnya Assalamualaikum warahmatullah. Nah, balik lagi, menghadap lagi kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi ada versi yang berbeda. Namun versi itu bukan dibuat-buat oleh keinginan orang-orang yang saleh ini, tapi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbul perbedaan hasil ijtihad. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan salam itu dimulai dari tengah, ya, dari Assalamualaikum wajah di tengah baru ke kanan, setelah itu ke tengah lagi baru ke kiri. Itu berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu tilqa wajhi. Rasulullah itu kalau memulai salam, itu beliau salamnya dimulai dari wajah yang ke lurus, wajah ke depan, lurus. Jadi di situ beliau mulai salam. Nah, ini yang menjadi sandaran mazhab Hambali dan Syafi'i yang menyatakan salam dimulai dari tengah, dari depan. Ya. Waktu kalimat warahmatullah itu habisnya ke kanan. Jadi bukan habis di tengah sini. Di sini hanya memulai Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi Assalamualaikum warahmatullah. Jadi bukan habis di sini. Karena ada orang begini, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Baru dia balik ke kanan gini. Salah. Bas balik kanan, di situ habis kalimat warahmatullah. Bukan habis di depan sini baru kanan balik ke kanan. Nah, ini cara memberi salam dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nanti ada satu perkara apa yang perlu hati-hati. Dilarang, bahkan dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan batal salat. Kalau salam itu tidak dimulai dari alif al. Nah, jadi dimulai dari salamun alaikum, tidak ada assalam.
Nanti ini dalam bab hal-hal yang makruh, tapi ada yang mengatakan batal solat, tidak boleh. Itu ketika salam tidak dipakai alif al. Jadi kebiasaan orang kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi, tidak ada assalam. Ini bermasalah. Paling kurang hukumnya makruh. Yang dibenarkan tidak ada yang membenarkannya. Jadi tidak boleh pakai nakirah, dia harus pakai ma'rifah. Assalam, pakai alif al. Assalamualaikum, bukan salamun alaikum warahmatullahi. Ini kesalahan yang paling banyak terjadi. Kadang-kadang makmum mendengarkannya dari imam, Assalamualaikum warahmatullahi, tapi belum tentu imam enggak baca al, karena bisa jadi telinga kita makmum itu tidak tertangkap bacaan imam. Maka ada beberapa orang komplain, ada yang curhat, Pak, mengatakan, Ustaz, saya dengar imamnya baca begini. Saya jawab, tolong tanya ke makmum yang lain dulu, sama tidak pendengaran. Kalau sama, berapa orang mendengarkan sama? Misal terdengar kalimat ghairil maghsub, misal begitu, di telinga makmum. Itu makmum itu harus tanya ke berapa orang. Tadi imam bacanya maghsub atau maghdub? Kalau berapa orang mengatakan, ya kami juga dengarnya maghsub, itu imam harus segera diingatkan. Oh, enggak mau berubah, pecat. Jangan izinkan jadi imam, karena bisa membatalkan semua solat. Dan makmum yang sudah tahu imamnya salah Al-Fatihah, itu tidak boleh ikut. Kalau ikut, batallah semua solat. Nah, jadi harus, tapi sebelum menuduh, sebelum komplain, bukan menuduh ya, sebelum komplain, itu tanya dulu, Irona pernah dengar? Kamu bagaimana dengar? Cocok, rupanya sama-sama mendengar kesalahan yang sama. Itu wajib diperbaiki. Wajib diperbaiki. Dan jangan ragu, Pak, untuk menegur seorang imam, karena imam juga seorang manusia biasa. Pasti ada kekurangan-kekurangan, ya. Dan yang penting waktu menegur pakai adab. Ya, jangan waktu menegur imam sangka malim tanya orang imam di situ cuma salah. Kita mungkin ratusan salah. Cuma imam enggak sempat memperbaiki karena enggak pernah dengar bacaannya. Jadi waktu menegur itu pakai adab. Artinya bahasa yang baik. Jadi waktu negur imam setelah solat, mohon maaf, dengku, laki maaf Ustaz. Sang kamu menyohan salah dengar buno. Kalau kami enggak salah dengar, kayaknya terbaca begini. Kalau kami enggak salah dengar, misal begitu. Itu sudah bahasa-bahasa dakwah, Pak. Karena bahasa model memfonis haidro ni hanya ke imam. Sehingga ambek dedang li, itu model-model begitu. Itu menunjukkan kita kurang adab. Orang yang kurang adab, kurang ilmunya. Kurang ilmunya. Sama, saya lihat ada kadang-kadang kalau masjid-masjid di kampung-kampung, Pak, itu kadang-kadang mengundang khatib. Ketika khatib ada rukun yang tertinggal, cara menegur khatib seakan-akan khatib itu bekas napi. Langsung tunjuk di muka, hai, ulang rukun. Kita undang khatib dari jauh, datang, kesalahan terjadi, kita tunjuk di depan mukanya, hai, ulang-ulang rukunnya, hanatah. Ini seakan-akan kita lebih hebat. Padahal kitalah yang sebenarnya bermasalah. Tinggal apa salahnya dekati khatib atau kasih tahu pengurus, laki maaf Ustaz, laki maaf dengku sangna yang tinggal, kayaknya ada yang tinggal rukun, mohon diulang. Cukup menenangkan hati. Enggak ada yang tersinggung. Nah, ini permasalahan ilmu dalam dakwah. Karena banyak orang ada ilmu, kadang-kadang juga kurang adabnya. Baik. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala itu seputar masalah salam. Kemudian ada berikutnya. Bagi seorang makmum, sunnah hukumnya baru bergerak ketika selesai pergerakan imam. Jangan mengiringi imam. Kalau mendahului memang sudah haram. Kalau mendahului haram, tapi mengiringi imam dalam mazhab Syafi'i, Hambali itu menyebutkan makruh mengiringi imam. Misal imam Allah, kita langsung Allah. Mengiringi imam makruh dalam pandangan Syafi'i, tapi dalam mazhab Hanafi malah disuruh iringi, jangan menunggu imam selesai. Disuruh iringi, tapi hanya mazhab Hanafi.
Sedangkan mazhab yang lain mengatakan yusannu indahum fit taslim al-mu'aqabah wal ba'diyah anil imam. Disunnahkan untuk menunggu selesainya imam memberi takbir atau salam, barulah makmum melakukan salam. Ya. Jadi kalau dalam salam, kapan kita makmum disuruh salam? Ketika imam sudah selesai salam. 2 salam. Jadi imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum mulai bergerak, baru makmum assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang sebenarnya. Ya. Jadi bukan ketika imam assalamualaikum kita langsung assalamualaikum warahmatullahi. Tidak. Dalam mazhab Syafi'i malah ditambahkan li'alla yusri'al ma'mum bi umurid dunya. Jadi tunggu selesai salamnya imam dua-dua tolehan ini, baru kita mulai supaya makmum tidak terlalu cepat kembali ke urusan dunia. Sampai begitu statement dari mazhab Syafi'i, jangan terlalu cepat kembali ke dunia. Ini kita sedang salat. Kalau perlu ketika imam innahu tanqadi al-qudwah bisalamil imam. Falil ma'mum ayushtaghila bid-du'a. Nah, sebenarnya kata mazhab Syafi'i, ini wa adhafa Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan, kita ini sebenarnya sudah putus urusan dengan imam ketika imam melakukan salam. Di situ kita selesai bersama imam. Artinya enggak ada kewajiban mengikuti imam lagi setelah itu. Jadi akhir bersama imam ketika salam yang pertama. Namun walaupun imam sudah menyelesaikan salam, falil ma'mum ayyashtaghila bidu'a. Sebaiknya makmum sibukkan dengan membaca doa, summa yusallim, barulah dia salam. Jadi maksudnya apa ni? Misal imam tidak baca doa tadi, doa sebelum salam. Dia enggak baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jadi imamnya memang gayanya gaya cepat. Jadi setelah fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada suruhan bagi makmum langsung mengikuti imam kiri kanan. Tetap makmum yang disunnahkan baca dulu doa tadi. Walaupun harus berselang dengan imam dalam waktu yang sedikit, beberapa menit. Tidak mengapa. Baru dia salam. Walau iktasara al-imam ada taslimah. Dan seandainya imam pun hanya sekali salam. Imam cuma ucap salam ke kanan. Mungkin imam ingin membuat sensasi, sekali-sekali hana gepaling wi, dia tidak menoleh ke kiri. Misal assalamualaikum warahmatullahi, cuma ke kanan. Lepas itu sudah selesai. Dia tidak lagi paling ke kiri. Sahkah? Sah. Karena itu rukun sudah selesai. Yang ke kiri itu sunnah. Imam tidak lagi melakukan yang ke kiri. Apa kata mazhab Syafi'i? Falil ma'mum ayyusallima sanatain. Yang untuk makmum tetap disuruh 2 kali. Walaupun imamnya cuma sekali, makmum tetap disuruh 2 kali. Li ihraz fadilatis saniyah. Untuk mendapatkan fadilah salam yang kedua. Jadi makmum tetap disuruh sempurnakan salam. Imamnya tidak baca doa dan terlalu cepat salam, yang makmum tetap disuruh sempurnakan doa. Ini menunjukkan bahawa kita ini bergerak setelah selesainya imam. Dalam semua gerakan Bapak Ibu. Ketika imam berdiri, takbir untuk sujud. Kapan kita bergerak? Ketika imam sudah selesai, sudah sujud sempurna. Jadi imam Allahu Akbar. Imam sudah sujud nih, baru kita makmum bergerak. Baru kita Allahu Akbar. Jangan ketika imam baru di tengah jalan, ni Allah, kita sudah Allah. Itu pun tidak dianjurkan. Dalam semua gerakan, imam rukuk, tunggu imam sempurna rukuk, baru kita melakukan takbir rukuk. Begitu salat Nabi bersama sahabat. Dan itu saya dapatkan dalam beberapa hadis, Pak. Sahabat yang menjelaskan, kami tidak turun untuk sujud. Saya lupa hadis itu riwayat siapa. Kami tidak turun untuk sujud, kata sahabat, sampai kami mendapatkan Rasulullah sempurna dulu sujudnya, baru kami takbir untuk sujud. Ini hari ini kan kadang-kadang kita ini lucu. Misalnya kita kejar, imam baru sedikit bergerak kita kejar.
Walaupun kita kejarkan, tak bisa juga kita selesai salat duluan. Mesti late-late imam. Tetap kita harus berakhir bersama imam. Untuk apa kita late-late imam? Nah, jadi ikuti salat seperti jamaahnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya, intidhar al-masbuq faragh al-imam min at-taslimatain. Bagi yang masbuk juga sunnahnya begitu. Walaupun masbuk sudah boleh bangun ketika imam salam pertama, sudah selesai salam pertama, masbuk sudah boleh bangun karena sudah selesai imam dari rukun. Namun yang sunnahnya masbuk menunggu imam menyelesaikan 2 kali salam. Ya, masbuk yang lebih baik, yang masbuk menunggu imam menyelesaikan 2 kali salam, baru dia bangkit kembali. Nah, itu sunnah kepada yang masbuk. Berikutnya, sunnah yang secara umum disebutkan iaitu yusannu al-khusyu' wa tadabbur al-qira'ah wal azkar. Dalam semua salat dari awal sampai akhir, sunnah hukumnya untuk berusaha khusyuk dan mentadabburkan bacaan dan zikir-zikir di dalam salat. Nah, ini sebenarnya walaupun dianjurkan untuk menjaga khusyuk, tapi khusyuklah menjadi penentu salat. Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang beruntung di hari kiamat dari golongan orang mukmin iaitu mereka yang di dalam solatnya khusyuk. Jadi khusyuk itu inti solat. Walaupun bukan rukun solat. Enggak dimasukkan ke rukun solat, Pak. Tapi tanpa khusyuk, solat bisa tidak makbul. Dan di hari kiamat, solat yang bisa membela kita hanya solat yang khusyuk. Maka berusahalah untuk khusyuk. Bagaimana cara bisa untuk khusyuk? Ini kita ulang sedikit. Supaya salat bisa khusyuk, yang pertama, usahakan salat sebelum masuk salat, usahakan salat dalam keadaan tidak ada penghalang khusyuk. Contoh, sakit perut, terlalu lapar, mengantuk sekali, sedang marah, terlalu bersedih. Jadi kadang-kadang kita fikir orang khusyuk kali dalam solat. Padahal waktu dia nangis dalam solat, bukan nangis gara-gara solat. Nangis teringat barusan sebelum solat ditampar sama suaminya. Ada yang suami nangis dalam solat, dia fikir kok khusyuk sembahyang. Padahal istrinya sudah lari lewat jendela. Ini bukan khusyuk. Makanya ketika sedang bermasalah, ketika terlalu lapar, sakit perut, sakit kencing, kita sudah belajar, itu diutamakan keluarkan dulu supaya bisa salat khusyuk. Kalau sedang marah, redam dulu marahnya. Redam marahnya. Maksudnya ya, ucapkan a'udzubillah berulang-ulang, berwuduk dulu ya, sampai redam amarah. Jangan sampai dalam salat kita merencanakan balas dendam. Ada orang salat sambil marah-marah. Ketika dalam salat yang dalam pikirannya dia rencanakan balas dendam. Ini istri tadi udah marah-marah gara-gara ditampar sama suaminya. Dia marah. Dalam salat apa yang dia pikirkan? Nyo, ada sembahyang, kucuk, racun tikus. Ini dah mulai direncanakan dalam salat. Dari rakaat pertama tu, dia sudah tahu ni racun tikus berapa sekilo dijual. Kemudian dimasukkan ke dalam kopi. Kemudian begini dan begini. Itu dia rencanakan dalam salat. Akibat apa? Salat dalam keadaan marah. Itu menyebabkan tidak diterimanya salat. Jadi kalau mau salat khusyuk, usahakan hati dalam keadaan tenang sebelum salat. Sampai Rasulullah mengatakan kalau ngantuk sekali, tidurlah lebih dahulu. Jangan sampai mengucapkan apa yang dia tidak tahu ketika salatnya. Nah, itu yang pertama, jalan menuju khusyuk sebelum masuk ke salat. Kemudian bebaskan tempat dari pandangan-pandangan yang menyebabkan tidak bisa khusyuk. Artinya jangan salat di tempat yang banyak lukisan. Jangan salat di atas lantai yang bermasalah dengan gambar-gambar yang mengganggu kekhusyuan. Nah, model-model begitu.
Kemudian ketika sudah mulai mau salat, niatkan bahawa salat itu salat muwadda', salat perpisahan. Ini untuk mendapatkan khusyuk, Pak. Setiap kali mau salat duhur, selalu berniat, ya Allah, ini mungkin salatku yang terakhir. Mungkin asar tidak bertemu lagi. Sudah banyak Pak orang yang begitu, duhur terakhir salat, asar enggak ketemu lagi dengan asar. Maka setiap kali salat berniatlah itu salat perpisahan. Orang kalau perpisahan, Pak, itu biasanya persiapannya lebih kuat. Setiap kali salat perpisahan orang lebih kuat. Begitu kata para ulama sebelum masuk ke salat. Begitu masuk ke salat, maka fikirkanlah bahawa Allah sedang memperhatikan kita. Jadi kita sedang diperhatikan oleh Allah. Kemudian tadabburkanlah ayat. Setiap zikir dan doa atau ayat yang dibaca disuruh tadabbur. Jadi bukan disuruh terjemah. Saya ingin ulang berulang-ulang karena pelajaran kita di kecil dulu, kadang-kadang sebahagian guru agama mengatakan kalau mau salat khusyuk disuruh terjemahkan apa yang dibaca. Terjemah itu level pemula, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu level pemula. Kita yang sudah faham tidak disuruh terjemah lagi, tapi disuruh tadabbur. Kalau terjemah terus-terusan, ini dari awal ni terjemah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau itu dalam fikiran kita, malah itu yang membuat tidak khusyuk. Karena salat bukan belajar terjemah. Salat itu bertadabbur. Tadabbur itu apa? Tadabbur itu memikirkan maksud di balik makna ayat. Jadi ketika mengucapkan segala puji bagi Allah, itu terfikir kekuasaan Allah. Ya, sampai kita berurai air mata memikirkan itu. Begitu bertadabbur dalam doa dan zikir di dalam salat. Makanya harus faham apa yang dibaca. Ya, harus faham apa yang dibaca. Subhana rabbiyal a'la, apa artinya? Itu harus tahu sebelum bertadabbur. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah-sunnah di dalam salat. Jadi kita berakhir, kalau salat jamaah berakhir bersama imam itu sampai salam, ya. Akhir kita bersama imam sampai salam.